Himpunan, pengertian himpunan, cara menyatakan himpunan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Penasaran dong? Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, agar tahu video selanjutnya. Baiklah, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu himpunan. Himpunan adalah sekelompok objek tertentu di dalam suatu kesatuan. Dalam sebuah himpunan pasti ada anggotanya. Anggota himpunan disebut elemen. Himpunan ditandai dengan tanda kurung kurawal. Sebelum lanjut ke menyatakan himpunan, kita harus tahu macam-macam bilangan. Bilangan asli, bilangan yang dimulai dari angka 1 sampai seterusnya. Bilangan cacah, bilangan yang dimulai dari angka 0 sampai angka seterusnya. Bilangan pecahan, bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A adalah angka pembilang dan B adalah angka penyebut. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah, yaitu angka 0 dan angka positif dan angka negatifnya. Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2, berakhiran dengan angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Bilangan genap, bilangan bulat yang habis dibagi 2, berakhiran dengan angka 0, 2, 4, 6, dan 8. Bilangan prima, bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 dan angka itu sendiri. Cara menyatakan himpunan ada 3, yaitu dengan kata-kata, mendaftar anggota, dengan notasi pembentuk himpunan. Dengan kata-kata, contoh. Nah, kalau dengan kata-kata ini berarti berupa kata-kata ya. Saya contohkan, misalkan A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Nah, jadi kalau dengan kata-kata langsung aja pakai kata-kata. Terus yang kedua ada yang dengan mendaftar anggota. Jadi maksudnya dari yang kata-kata ini kita sebutkan angkanya berapa-berapa aja ya. Berarti A kita tulis, adalahnya kita ganti sama dengan. Nah, himpunan itu kita simbolkan tanda kurung kurawal ya. Kurung kurawal ini berarti tandanya himpunan. Dan kita tulis angka berapa aja yang bilangan genap tapi kurang dari 10. Nah, berarti 2, 4, 6, dan 8 ya. Nah, ini kurang dari 10 kan. Nah, jadi langsung aja mendaftar anggota seperti ini. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, yang namanya notasi berarti artinya lambang. Jadi kita misalkan soal yang ini nih, yang dengan kata-kata ini kita masukkan dia ke dalam bentuk notasi atau lambang matematikanya. Nah, ini A tetap dia harus ditulis huruf besar ya, tidak boleh huruf kecil. Nah, terus adalah kita ganti sama dengan himpunan, itu kita jadikan dia simbol dengan tanda kurung kurawal. Nah, terus yang bilangan genap ini, nah ini kita misalkan dia X. Saya nulis X-nya seperti ini ya, agar tidak keliru antara X perkalian dengan X yang untuk menyatakan suatu istilah ya. Jadi saya nulis X-nya tidak seperti ini tapi seperti ini ya. Nah, lanjut X
ini tanda garis artinya di mana. Terus X ini katanya dia berupa bilangan genap ya, tapi kurang dari 10. Nah, berarti X kurang dari 10. Nah, ini tanda kurang dari 10. Terus lanjut X anggota bilangan genap. Nah, saya tandai ya. Jadi ini adalah simbol atau istilah artinya di mana. Kalau ini kurang dari, yang ini disebut anggota, simbol dari anggota. Jadi dibacanya A sama dengan X di mana X kurang dari 10, X anggota bilangan genap. Ini contoh tentang cara menyatakan himpunan. Nah, ini dengan kata-kata. Saya contohkan yang lainnya ya. B adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari sama dengan 10. Nah, ini dengan kata-kata, ini bentuk soalnya. Nah, dari contoh ini coba kita jadikan dia ke mendaftar anggota ya. Coba seperti tadi caranya. Nah, kita sebutkan, berarti dari contoh yang ini sebutkan anggotanya angka berapa aja ya. Tulis B adalahnya diganti sama dengan, jangan lupa tanda kurung kurawal. Dan lanjut bilangan cacah, berarti bilangan cacah kurang dari sama dengan 10. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 ya. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kurang dari sama dengan 10. Di sini ada kata sama dengan, yang berarti 10-nya ikut di bawah ya, karena ada kata sama dengan ini. Jadi 10-nya ikutan di bawah. Berarti ini 10. Gitu. Nah, yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Dengan notasi pembentuk himpunan berarti kita masukkan kata-kata yang ada di contoh ini, kita masukkan atau kita bentuk menjadi notasi ya. Berarti tinggal B sama dengan tanda kurung kurawal ya, jangan lupa. Terus kita misalkan bilangan cacah yang istilahnya belum kita ketahui ini, kita misalkan X ya. Nah, terus ada kata garis, berarti artinya tadi di mana. Nah, terus X kurang dari ya. Di sini ada kata kurang dari, berarti tandanya begini. Nah, jika kalian bingung yang mana kurang dari, yang mana lebih dari, misalkan ada dua ya. Nih, ini tanda ini. Nah, kita tarik garis saja seperti ini. Kita potong. Kalau ini berbentuk huruf K, berarti artinya kurang atau kecil. Nah, kalau ini bentuk hurufnya seperti B, yang berarti besar ya. Nah, berarti karena dia kurang dari, berarti kita pakainya yang atas ya, yang bentuknya huruf K. Nih, kita hapus. Oke, kurang dari berapa? 10 ya, 10. Nah, jangan lupa di sini ada kata sama dengan. Kalau ada kata sama dengan, berarti ada tanda garis seperti ini ya. Ini artinya kurang dari sama dengan 10. Kita tulis X anggota bilangan cacah. Gitu ya. Nah, ini saya tandai. Ini artinya di mana. Ini kurang dari sama dengan, yang ini anggota. Jadi dibacanya
B sama dengan X, di mana X kurang dari sama dengan 10 X anggota bilangan caca. Nah, contoh lainnya ini udah saya tulis dengan kata-kata ya. Ini contohnya C adalah himpunan bilangan bulat antara min 5 sampai dengan 6. Nah, lanjut kita coba dengan mendaftar anggota ya. Nah, dari contoh soal ini kita sebutkan apa saja anggotanya dari yang C ini. Berarti tulis C, jangan lupa kurung kurawal. Nah, terus daftar anggotanya himpunan bilangan bulat antara min 5 sampai dengan 6. Berarti bilangan bulat itu ada yang negatif ya. Nah, negatif, positif, dan 0. Kalau misalkan bingung, kita bikin aja garis bilangan. Di tengah-tengahnya 0. Kalau ke kanan dia positif, ke kiri negatif. Nah, berarti ini kalau positif berarti 1, 2, 3, 4, 5. Terus di sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, ini katanya bilangan bulatnya antara min 5 sampai 6. Berarti min 5, berarti di sini 6 ya. Berarti min 5 sampai 6. Nah, berarti angkanya berapa-berapa aja? Berarti antara kedua ini ya. Antara ini. Berarti kalau antara maksudnya itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara min 5 sama 6. Berarti angkanya yang mana? Nih, angkanya yang ini. Ya, kalau di tengah-tengah berarti angkanya ya udah tengah-tengah 5 dan 6. Berarti ada min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu. Min 5 dan 6 tidak diikut sertakan ya, karena di sini ada kata yang menyatakan antara. Berarti dia cuma ada di tengah-tengah antara angka min 5 dan 6. Kayak gitu. Nah, ini jadi dengan mendaftar anggotanya itu seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan notasi pembentuk himpunan? Nah, berarti dengan notasi pembentuk himpunan itu langsung aja ya kita tulis C sama dengan adalah himpunan bilangan bulat. Berarti tanda kurung kurawal menyatakan himpunan. Terus bilangan bulat di sini kita simbolkan adalah X ya. Kita simbolkan X. Nah, seperti biasa ada tanda garis yang artinya di mana. Terus tadi kan langsung X saja seperti ini ya. Nah, kita lihat dulu contoh soalnya. Di sini ada kata antara min 5 dan 6. Berarti dia ada di tengah-tengah dong nilai bilangan bulatnya ini. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti nilai bilangan bulat ini yang ini, berarti dia ada di tengah-tengah min 5 dan 6. Berarti karena simbol X itu adalah bilangan bulat antara min 5 sampai dengan 6. Nah, dia berarti X-nya juga ada di tengah-tengah ya. Karena tadi ada kata antara. Nah, terus di tengah-tengah min 5 dan 6. Berarti ini min 5, min 6. Nah, tinggal kita kasih bentuk notasinya ya, seperti apa. Nah, ini kalau dia min 5 semakin ke kanan berarti semakin besar ya. Berarti tandanya dia seperti ini. Berarti X-nya artinya semakin besar dari min 5. Nah, terus sampai dengan 6. Nah, ini 6 berarti kan dia ke kiri ya nih. Jadi dia di tengah-tengah. Berarti dari 6 ke sini kan. Nah, karena ke kiri berarti dia kurang ya. Berarti X-nya itu pasti yang kurang dari 6. Jadi X-nya lebih besar dari min 5, ini yang ini. Tapi X-nya itu harus kurang dari 6. Makanya X itu nilainya ada di tengah-tengah antara min 5 dan 6. Ini kalau misalkan kita nyatakan dengan garis bilangan ini seperti ini ya. Berarti angkanya itu yang ini. Nih, ini angka bilangan bulatnya.
Nah, berarti dengan bentuk notasinya ya seperti ini ya. Jadi X-nya itu ada di tengah-tengah. Nah, terus kita tulis X anggota bilangan bulat. Nah, gitu. Ini saya pertegas lagi ya. Ini cara baca ini itu berarti X garis itu artinya di mana. Nah, ini karena dia tandanya menghadapnya ke X atau menghadapnya ke X, berarti artinya X-nya lebih besar dari min 5 ya. Berarti X di mana X lebih besar dari min 5. X karena menghadapnya ke 6, berarti artinya X itu kecil ya, lebih kecil dari 6. Berarti X lebih kecil atau kurang dari ya, boleh lebih kecil dari 6. X anggota bilangan bulat ya. Atau bisa juga dibacanya X di mana X antara min 5 dengan 6, X anggota bilangan bulat. Boleh seperti itu. Lanjut, masih contoh cara menyatakan himpunan ya. Dengan kata-kata ini udah saya tulis contohnya. D adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 11. Tadi di penjelasan sebelumnya kita sudah tahu ya bilangan prima itu bagaimana. Nah, langsung aja kita cari dengan mendaftar anggota ya. Kita tulis angka-angka yang bilangan prima ini yang kurang dari 11 itu berapa aja. Yuk, langsung D sama dengan kurung kurawal, jangan lupa. Nah, coba sebutkan bilangan prima yang kurang dari 11. Berarti angka berapa? 2, 3, 5, 7, berapa lagi? 8, 9 bukan ya, 10 bukan. Nah, 11 ya termasuk, tapi karena dia kurang dari 11 berarti cuma sampai 7. Berarti angkanya ya hanya segini ya, 2, 3, 5, dan 7. Nah, lanjut dengan notasi. Dengan notasi pembentuk himpunan. Berarti kita bentuk ini menjadi notasi ya atau lambang. Nah, langsung aja D sama dengan, nah ini bilangan prima ini yang kurang dari 11 ini kita misalkan dia adalah X ya. X ini tanda garis artinya di mana. Nah, ini X kurang dari, berarti simbolnya seperti ini ya. Ya. Kurang dari berapa? 11. Nah, kalau misalkan masih bingung tadi yang saya bilang ya, tinggal kalian tulis saja dua-duanya, terus garis aja di awal, kalian putus. Kalau dia bentuk hurufnya K berarti kurang, kalau bentuk hurufnya B berarti besar ya. Karena di sini dimintanya kurang, berarti ya yang simbol yang atas ya yang benar. Nah, ini kurang dari 11. Lanjut X anggota bilangan ini prima. Nah, jadi seperti ini aja ya. Jadi dibacanya itu saya tulis lagi ya, ini saya pertegas lagi, yang tanda garis artinya itu di mana. Kalau ini artinya kurang dari, ini simbol anggota ya. Jadi kalau di matematik penulisan simbol anggota itu seperti ini hurufnya, kayak huruf C ada garisnya gitu ya. Tapi kalau dilihat ini kayak huruf E ya. Nah, lanjut kita baca, berarti D sama dengan X di mana X kurang dari 11, X anggota bilangan prima. Lanjut ya, ini contohnya, contoh lagi. E adalah himpunan bilangan asli yang lebih dari 5. Nah, kita tulis dengan mendaftar anggota. Berarti kita sebutkan aja nih angka berapa aja yang bilangan asli yang lebih dari 5 ya.
tulis sama S sama dengan, jangan lupa tanda kurung kurawal. Nah, kita sebutkan bilangan asli itu berarti angkanya dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini yang lebih dari 5, berarti angka berapa aja? 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya ya. Karena di sini nggak dibilang sampai mana. Jadi, ya udah kita nggak mungkin lanjutin sampai banyak. Jadi, cuma sampai 10 aja dan seterusnya ya. Nah, jadi ini mendaftar anggotanya 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Masih banyak lagi ya yang lebih dari 5. Nah, lanjut yang dengan notasi himpunan. Notasi pembentuk himpunan ya. Berarti kita jadikan contoh ini itu notasi atau simbol matematikanya. Berarti S sama dengan, ini tanda kurung kurawal. Nah, terus bilangan asli yang lebih dari 5 ini kita misalkan dia X ya. Tanda garis yang artinya di mana. Terus lanjut X lebih dari 5. Kalau lebih dari berarti tandanya ya seperti ini, menghadap ke X ya. Artinya X-nya lebih besar. Nah, lebih besar dari mana? Dari 5. Begitu ya. X anggota bilangan asli. Gitu ya. Jadi ini saya tegasin lagi, ini artinya di mana. Yang ini artinya lebih dari ya, atau besar dari, ini artinya anggota. Nah, kita baca berarti E sama dengan X di mana X lebih dari 5, X anggota bilangan asli. Gimana? Udah paham kan? Jika belum paham, kalian bisa komentar di kolom video ini ya. Terima kasih sudah menonton.